sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Oke, brosis. Gak openingnya kok brosis. Iyo. Harus yang inilah yang. Ini kan anak-anak muda banget gitu kan, brosis gitu loh. Benar. Setidaknya ada salam dulu lah. Oh iya, karena kita kan masih di lingkup kampus. Nah. Jadi tentu kita akan mengucapkan salam sesuai dengan agama saya. Betul. Kita Selamat. juga sama. Kita bertiga kan satu keyakinan. Oh iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok wabarakatuh. pakai ini ya? Sorry. Anda memang kan? Sorry. Ya. Amatir. Ya. Kembali lagi bersama saya. Enggak. Opening kita harus yang seru gitu loh. Enggak, ini kan biasa kayak saya dengar Radio Arafana kan gitu, ngomongnya gitu tuh. Nah, maksudnya harus yang lebih informan gitu. Enggak kan, maksudnya kayak saya tuh kayak pengen coba jadi penyiar aja gitu. Coba. Selamat datang. Enggak, tapi harus yang lain dong. Hah? Harus yang lain kan. Lainnya gimana itu? Oke, dah gini. Coba ini persis. Selamat datang di Radio Arafana 1,7 Ganti. 7, FM. Ganti. Yo, kembali lagi bersama saya di sini Atta Halilintar. Bukan gitu dong. 5, 3, 2, can close the door. Enggak. Enggak. Beda. Enak ya kerjaanku di sini Enggak, cuma enggak. bengong liatin kalian debat. Iya, coba. Enggak gini. Orasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup pintu. Bahasa Indonesianya. Ayolah Bagas, ayolah. Kita ini bergantung di komedimu. 2, 1, close the campus. Ya, Maksudnya ini udah jam tutup kampus. Iya. Udah kita juga kan udah pada Lockdown. udah mau jadi alumni juga kan. Ya, Wajar lah kalau close the campus. ya kampus menutupi diri untuk kita. Enggak kan kampus sekarang ditutup. Iya. Nah, seperti pembahasan kita untuk episode kali ini. Wah, Anda udah masuk nih. Udah masuk nih. Mungkin penonton di Sobat Rafana dong. Rafana ini nggak tahu ini acara apa. Bah. Nah, coba Abang Farid kasih tahu dulu. Kok kerjaan yang berat ke saya? Enggak, maksudnya dari tadi saya dan Ismail terus yang ngomong gitu loh. Kontraknya tidak begitu, Bos. Kita kan saya tuh sempat membaca sebuah kata-kata gitu. Naskah itu hanya membantu Anda. Cerita saja lah. Emang kita nggak punya naskah sih. Jadi program siarannya kita ini orasi. Panjangannya apa, Bagas? Loh. Itu Anda aja jangan terus. lempar-lempar gitu. Lempar-lemparan loh. Orasi itu adalah obrolan ringan dan asik. Saya kira mau lempar ke saya lagi terakhirnya. Usah. Itu program siarannya ya. Program siarannya. Tapi pembahasan kita yang hari ini apa ini? Nah, untuk pembahasan kita di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang lagi hangat-hangatnya kemarin dibicarakan. Ospek online. Anda, saya kan mau menebak. Saya kan pengen menebak. Anda kan bilang lagi angat-angatnya. Oh iya. Saya ada. Ulangi. Udah basi. Oh iya, sudah. Udah basi. Ceritanya saya lupa. Jadi hari ini kita akan membahas apa yang lagi hangat-hangatnya, Kak Ismail? Gorengan. Tidak semua yang hangat tuh gorengan. Semua hangat gorengan. Ada yang hangat tapi nggak bisa didapatkan. Apa? Pelukan mantan. Enggak. Itu Kasih sayang orang tuamu pasti. Kasih sayang orang tua. ada hangat yang sangat apa ya? Hangat yang ngangenin. Hangat apa? Apa itu? Hangat kopi. Aduh. Kupinang kau dengan enggak. Enggak. Kesannya kayak kita sesama gitu loh. Iya. Sudah masuk Sama aja manusia. langsung lah. Oke. Ya, tadi mungkin udah disinggung sama Mm-mm. Kak Bagas nih tema kita. Tapi kita belum pengenalan diri nih. Pengenalan lagi ya? Nantilah terakhir. Enggak ada pengenalan terakhir. Harusnya terakhir itu apa, Dang? Terakhir itu adalah hari kiamat. Enggak. Kirain penyesalan. Masa di kampus ini, kampus sebesar ini tidak ada yang kenal kita. Iyalah. Jadi wah. enggak usah Nggak usah dikenalin kenalan. lagi. Nanti editor nama. Editor nama ya. Nama saya di atas. Saya pengennya editor tolongnya namanya di atas ini ya, di atas ya. Jangan di bawah. Kalau di bawah kan udah Udah biasa. Maunya itu di atas ini. Di atas, oke?
Jadi Oke. nanti di bawah selain namaku nanti ada running text. Kayak di berita-berita gitu. Oh. Jadi silakan editor nanti. Iya, maunya running text itu tulisannya apa? Ya mungkin tentang breaking news yang ada di Indonesia, terus perkembangan COVID. Tidak, pada intinya kita berkumpul bertiga di sini akan membahas sesuatu yang hangat-hangat ya. Tentunya bukan gorengan, bukan pelukan mantan, bukan hangatnya kopi, tapi kita akan membahas sesuatu yang wow. Enggak, hangatnya Covid gimana? Saya bilangnya kopi. Oh Pak. iya, oke. Kita akan membahas tentang indahnya ospek online. Nah, ini kan karena kita lihat situasi pandemi, ya kan? Mau tidak mau yang kegiatan yang harus kita lakukan sebenarnya secara tatap muka harus kita ubah dengan konsep yang berbeda. Kita harus virtual, kita harus online, kita harus daring, kita harus apa lagi sih istilah-istilah virtual, daring, Itu sama aja sih. online. Itu buang kata ya? Iya, itu cuma ibaratnya kalau di karya ilmiah, wis. Woi, Dede, gimana? Waduh, Muhammad Maksum Ridwan. Kalau di karya ilmiah? Ibaratnya itu pemborosan kata. Waduh. Yang ibaratnya itu bisa satu kata saja, tapi pakai karena ada peribahasa yang lain dia pakai juga lagi. Jadi mending satu kali satu aja. Buang-buang waktu ya? Iya, buang-buang waktu. Tapi kalau deskripsi kan makan halaman. Oh iya. Enggak usah. Ada banyak yang belum lulus. Yang Banyak. nonton kita ini banyak yang belum lulus. Tidak. Ya, kita bahas ospek, indahnya ospek online. Ya, mungkin nih karena nggak usah kita bahas kampus luar dulu ya. Kita bahas internal kita aja dulu kan. Kemarin kita sudah melaksanakan ospek online. Kalau di perguruan tinggi keagamaan namanya PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kekakak-kakaan. Kemahasiswaan. Habis kakak-kakak suka modus sih sama mabi-mabi. Malah curhat diri sendiri. Bukan. Istilahnya apa? Looting. Looting, kakak Lutfi yang sering. Jadi ya, kita akan membahas indahnya ospek online. Tentunya kita akan membahas sedikit tentang PBAK kemarin yang kita sudah laksanakan. Dan saya tentunya sendiri di PBAK sebagai penanggung jawab kemarin. Alhamdulillah masih ditunjuk 2 kali PBAK saya penanggung jawab, Pak. Bangga ya. Padahal Anda ini kan di luar lagi digosipin. Demo gitu. Anda Tapi lebih terkenal di luar kampus? terkenalnya apa? Enggak tahu. Saya takut salah ngomong. Intinya adalah. Oh ya. Dan Bagas ini kemarin menjadi host utama kita. Yes, I'm ready. Mukanya hampir setiap live di Facebook muncul terus sampai ada maba bilang, aduh mukanya bosanin. Waduh. Tapi ada juga, wah mukanya kangenin. Waduh. Kangenin mau diludahin. Waduh. Aduh. Enggak ada kayaknya komentar gitu. Nggak ada. Mulai kasar. Enggak, kasar. kan iya. Tapi disensor ya tadi ya. Disensorin aja. Mulai takut. Enggak usah disensor. Mulai takut. Ditit aja. Dari episode 1 udah mulai takut. Ditit aja tit. Nggak gitu. Titit calon mantu. Ya udah balik ke topik tentunya ya. Bagas kemarin selalu tampil di depan layar. Ya, itu. Dan kalau Kakak Farid sendiri orangnya yang suka main di belakang layar nih. Iya. Ini baru kali ini dia mau nih tampil depan di depan layar kan. Iya. Tampil depan kamera, di syuting dan segala macam. Biasanya dia ini yang pegang kamera, dia yang setir audio, setir apa bahasa apanya. Saya kan bukan anak, minta maaf, saya bukan anak broadcasting, saya bukan anak ini, saya anak-anak ekonomi yang akan membahas akuntansi di tengah pandemik. Udah. Itu pembahasannya di channel sebelah ya. Channel sebelah. Yang berat-berat itu urusan channel sebelah. Kita itu yang ringan-ringan. Iya, kan sesuai dengan kita punya tema orasi. Apa? Obrolan ringan dan asik. Ya. Saya kira berisi. Enggak ada. Enggak ada isi. Oh. Ya, Farid ini intinya dia main di belakang layar lah. Orangnya suka main-main di belakang gitu. Ada Kakak Farid mainnya di belakang. Belakang layar. Iya. Belakang layar. Saya pengen tanya sedikit nih, ngulik-ngulik aja nih pengalaman kakak-kakak ini. Sebagai Kak Bagas dulu nih, sebagai orang yang mungkin mukanya ini
tampil terus di depan layar ini, di depan kameranya Maba ini kan. Bagaimana sih, apa sih hal yang menarik Kak Bagas dapatkan di PBAK virtual ini ataupun PBAK online ini atau PBAK daring ini? Banyak sih, kayak pengalaman ini ya pertama kali kan. Kebetulan juga kan saya terjun ke dunia stand up comedy itu sudah selama 5 tahunan lah. 4 tahun. Ya 4 5 tahun. Iya. Tarin tuh. Ya, Cuma ya. ini baru pertama kali saya ngejokes ini di lewat virtual gitu online. Jadi ketawanya tuh nggak dapet. Dan juga banyak komentarnya. Jadi biasa kalau orang ketawa itu kan langsung. Iya Kalau sih. virtual itu ketawanya pakai emoticon. Gimana emotikonnya, coba praktekin. online ya, Lihat kamera, Ya, online. lihat kamera, praktekin emotikonnya. Enggak ada. Udah gini ya? Enggak. Enggak ada. Pokoknya Nggak ada. lebih seru lah. Dan kemarin yang PBAK di IAIN Sorong itu kebetulan muka saya itu banyak disorot. Iya, banyak disorot. Bahkan saking seringnya disorot, mungkin itu ada salah satu maba yang mungkin jadikan foto saya sebagai wallpaper. Kayaknya sih. Saking seringnya tuh. Sangat Pasti- pede. Aduh, Ya. sangat pede. Sangat. Pengen cari si Maba itu. Kayaknya ada. Ini pengalamannya lebih ke Namanya ini ya? baru sih. Wati ya? Wati namanya. Wati-wati di jalan. Hati-hati. Oke, itu tadi ya pengalaman menarik Kak Bagas. Mukanya sering nampil sering kelihatan lah. Nah, mungkin kalau Kak Farid sendiri nih, sebagai orang yang main di belakang layar ini, keseruannya seperti apa sih? Keseruan di belakang layar nih. Waduh. Kayaknya lebih seru nih. Ayo Kak Farid, gimana Kak Farid? Kalau itu sih sebenarnya enggak usah ini ya. Beda dengan yang di depan layar tadi, keseruannya mungkin adik-adik atau pemirsa lah Nah. bahasanya kan. Yang Gemais. nonton- Ya, gemais ini Generasi bisa, muda. bisa bisa nonton, bisa lihat hasil-hasil yang ada di depan. Nah, itu mungkin adik-adik Takutnya. bisa terhibur lah. Tapi Wih. kita yang di balik layar ini sangat menderita. Tapi itu masuk kesulitannya sih. Coba hal yang menarik selama Kak Farid mungkin selama PBAK kemarin 4 hari belakang layar itu apa sih yang di belakang layar ini? Hal yang menarik Kak Farid temukan. Oh, kalau yang menarik sih lebih ke pengalaman ya, pengalaman baru, terus ilmu baru. Karena ibaratnya apa ya, istilahnya ilmu yang paling berharga itu ya kita belajar dari pengalaman. Nice. Tadi Kalau kita belajar cuman di kelas sekedar teori-teori tanpa praktek juga dan pengalaman Betul. juga kita kurang enak. Jadi ibaratnya saya juga terima kasih kepada semuanya teman-teman di Nggak usah sedih. kepanitiaan. Nggak usah sedih. Nggak usah Dan sedih. istilahnya instansi lah. Ya. Terima kasih sudah istilahnya memberi kita wadah untuk berkreasi dan berkarya. Betul. Jadi itu salah satu mungkin teman-teman di produksi semua merasakan itu sih. Betul, Ibaratnya itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi itu kayak portofolionya kita di masa depan itu. Wah. Istilahnya mahasiswa IAIN Sorong nih bisa nih kayak gini. Ya. Kayak ini ya, kayak acara bedah rumah. Enggak ini karena memang Udah, terima kasih saya sampaikan. karena memang mungkin ini ya pencapaian luar biasa. Karena kan ditanyanya tadi kesan bukan Iya, disuruh betul. ngelawak. Betul. Tadi ya Kak Farid dapat ilmu baru, pengalaman baru, maksudnya teman baru mungkin juga didapatkan di selama PBAK. Enggak sih orangnya lama-lama sih. Tapi Kak Farid ada dapat nggak? Enggak dapat. Nggak dapat. Dapat Iya, apa? orangnya lama Nggak dapat. Panitianya lama Enggak, semua. biasanya tuh ada statement yang muncul nih. Ini nggak tahu statement apa nih, cuma beredar gitu ya. Nggak mungkin panitia ospek itu nggak dapat Kak Farid. Dapat Dapat apa? Dapat Diperjelas apa? dulu. Diperjelas dulu. Iya, dapat apa ini? Nggak usah dilanjut. Takut Anda. Udah 2 kali takut. Iya. Main aman dia. Aman terus ini. Main Enggak, aman. maksudnya kayak saya cerita diri sendiri loh. Oh, merasa. Enggak. Ma itu yang di rumah? Tidak Dapat dong. maba. Tidak. Belum. Oh, belum. Jadi buat Tidak. mana buat maba yang lagi nonton, kalau di chat ke Ismail tolong. Balas. Tolong Jangan direspon. diblokir aja kayaknya. Biasanya tuh kayak modus-modusnya senior tuh kayak pura-pura. Oh, kamu kemarin di bagian mana? Kita bahas ospek dulu. Nanti kan modus-modus senior kita akan Iya, episode kedua. Iya, tapi istilahnya apa ya modus-modus itu juga kan salah satu hal yang sangat apa ya kalau di ospek online ini kan sekarang lebih berbeda. Kalau dulu kalau kita offline ini kan Modusnya kan langsung. bukan kita sih, maksudnya kalian.
Kalian sudah salah bicara. Kalian. Enggak panitia lain. Pokoknya panitia biasanya kan Kita kan cuma mantau. Mengkambing hitamkan orang-orang ya. Udah serius. Ya kalau tadi betul kalau offline ospeknya tatap muka. Enak modusnya enak. Dia sudah makan, ada makanan nih ya. Enak. Kalau kita bukan tugasnya bagi nasi, kita turun tuh bagi nasi. Pasti. Kok saya Kayaknya kita dua yang ngobrol. Kita yang ngobrol. Padahal lucu diketawain. Iya. Nah, itu pengalaman ini sih. Anda. Terus kalau online bedanya apa coba? Enggak, Jadi kalau beda kan modus gimana Mail? Coba kasih Modus contoh. online ya modus online. Kenapa harus di saya, Pak? Tadi kita enggak Kita itu main di belakang layar ini kan kita tidak tahu. Jadi kalau yang di depan layar itu biasanya kan bisa lah. Bagaimana sih kalau cara? depan layar kan bagas. Iya kan Anda juga tampil. Saya kan bawa materi, jadi saya kan orangnya formalitas banget kalau di depan kamera. Oh, jadi itu pencitraan ya kemarin Bukan pencitraan, bawaannya formalitas tadi ada kata enggak, formalitas saya sebagai ketua Dema di saat itu. Kalau saat ini kan saya sebagai apa? Sebagai Sudahlah. alumni ya. Alumnis. Iya sih. Kalau kemarin itu masih ya menjaga wibawa aja sebagai presma. Tapi kalau kali ini kan kita buka-bukaan aja. Ya, oke. Intinya itu hal-hal yang menarik yang didapatkan. Kalau masalah looting apa dan sebagainya jangan tanya saya, Pak. Saya kemarin fokusannya pada bagaimana kinerja panitia semuanya. Enggak asik kah enggak buka-bukaan? Enggak serius, Pak. Saya kan orangnya kan sebagai penanggung jawab di panitia kemarin. Jadi tugasnya saya bagaimana kinerja panitia, kinerja tim di dalam lapangan maupun di luar ataupun di belakang layar. Kita lihat perhatikan semua. Saya enggak terlalu fokus ke peserta karena ada panitia lapangannya langsung yang menangani. Benar. Saya cuma kenal Pak Maba yang memang chat saya. Oh. Kalau nggak kita bongkar nggak akan Enggak ketahuan. akan ketahuan. Ya Allah, kenapa saya? Oke, lanjut. Oke lanjut aja lah. Di sensor aja nanti ya tit. Calon mantan. Jangan ini editor nih pasti lagi pusing istilahnya kasih running tag di bawah. Gak tau mau apa kita nih ngalur nggak jelas. Ya itu tadi masalah sesuatu hal yang menarik dari depan layar sama di belakang layar tentunya. Sebenarnya apa sih kalau dari pandangan saya ospek itu kan ataupun PBAK ini Apa? Kok dia nanya diri sendiri ya? Berarti kita nggak ngelempar pertanyaan. Iya, harusnya kan kita tanya. Gimana kalau menurut Kak Ismail? Nah, itu kan lebih enak. Menurut apa ini? Udah tadi. Oh ya udah, saya lanjut aja tadi ya. Iya. Ya Allah, apa ya? Oke, terima kasih. Jadi enggak sangat sangat menginspirasi. Jawabannya penanggung jawab. Belum. Oh, belum ya. Belum. Sudah. Ya, intinya kan ospek itu kan bagaimana ataupun PBAK itu kan kita menanamkan karakter budayanya seperti apa di sini, budaya kita secara akademik maupun non akademik, budaya kita secara kemahasiswaan seperti apa, itu yang memang harus kita tanamkan sungguh-sungguh di peserta PBAK ataupun ospek. Cuma yang susahnya kemarin kita virtual itu memang sangat-sangat kita harus berpikir bagaimana nih. Nah tentu dengan kayak bagaimana ya. Kalau kemarin kita lebih memberikan ekstra catatan lagi. Setiap materi yang tampil ada materi harus diresume, harus dikumpulkan dalam bentuk catatan yang memang berkualitas dan lengkap. Dan tentu nanti ada yang namanya follow up-nya, yang mana artinya kita follow up. Bukan follow me ya. Bukan. Ya, enggak ada. Follow up itu follow me itu udah di-follow semua. Iya. siapa? Ya, Maba follow. mahasiswa banyak. Iya. Lanjut Ismail. Ya intinya kan nanti kita ada follow up itu nanti kita menanyakan apa sih yang materi yang kalian dapatkan selama ini untuk mendapatkan sertifikat PBAK virtual 2020. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi selain itu juga sih yang saya amati di lapangan kemarin tugas-tugas yang diberikan oleh panitia itu sudah mencakup atau istilahnya itu sudah masuk dalam gimana nanti kehidupan di kampus pasti akan seperti itu juga. Ya. Kalian akan dihadapkan dengan resume, makalah, mencatat. Itu jangan harap kalian tuh kuliah bayangannya kalian kayak di sinetron SCTV. Semester 1 necis pakaiannya. Semester 1 udah pacaran. Semester 2 putus. Nanti semester 3 keluar kampus. Udah mau ketemu mantan di kampus. Waduh. Itu kan pegang buku terus ditabrak. Terus ambil buku sama-sama. Ternyata di kakinya
Kalau ngomong pakai mic Ismail. Oh iya. Artis baru ini, artis baru. Saya bukan orang entertain, Pak. Minta maaf, saya bukan orang entertain. Lanjut. Jadi ya maksudnya ya tugas-tugas resume itu bukan berarti panitia ingin memberatkan Anda dalam PBAK ini. Jadi seberat itulah memang kuliah, adik-adik. Kita cuma ingin melatih bagaimana Anda sikap cepat dalam hal meresume materi yang disampaikan oleh dosen, disampaikan mungkin dosen-dosen yang akan kalian dapatkan di ruang-ruang kelas nantinya, adik-adik sayangku. Oke, nah itu tadi kan kelihatannya seru sekali pembahasan ospek di kampus. Di kampus kita ya, terutama di Yansor. Coba kita mau bahas kegiatan ospek atau ospek ya namanya, ospek online di kampus-kampus lain. Nah kayaknya seru sekali kita. Kira-kira Meja ada pandangan nggak? Kalau saya kemarin juga sempat viral itu. Yang mana? Yang banyak sih PBAK viral itu. Ospek kamu online. baca tata tertib tidak? Tidak, Kak. Mana ikat pinggangmu? Tidak, lupa. Ya kan? Lupa. Maaf, Kak. Tata tertib dibaca. Ini kan online, Kakak kan nggak periksa ke rumah juga. Saya kan lagi menghadap kamera kan duduk. Kakak periksanya dari mana? Kakak tahu aku tidak pakai tali pinggang, Kakak. Orang tuamu nggak mengingatkan kamu. Orang tuaku meninggal. Mulai dari komedi. Dan maksudnya sekali ya. Enggak. Jadi ya mungkin selain itu kalau di kampus lain sih kita juga sangat terima kasih atas istilahnya pandangan dari kampus sudah memberi referensi lah ke kita juga yang kampus masih yang di daerah yang masihnya peradabannya untuk sesuatu hal yang entertainment sekali kita masih kurang lah karena SDM-nya kita juga belum memadai. Jadi alat yang kita punya juga tidak sebagus teman-teman di Jawa. Tapi kalau untuk outputnya kita bisa diadu. Iya, bisa ya 11-12 lah, kita 12 mereka 11. Jadi ibaratnya ospek-ospek yang viral kemarin dari kampus-kampus lain tuh selain ada negatifnya ada positifnya juga. Jadi itu buat acuan di kita supaya kita tidak meniru yang negatif. Betul. Kita pakai yang positif. Padahal kemarin Pak, saya tuh pengen marah-marah maba itu di dalam room Zoom itu. Tapi mana jilbab kamu? Saya laki, Kak. Waduh. Saya mau paksa ketawa tapi kok gimana ya? Kamu udah ngomong ternyata di mute. Kok agak kalau di mute, Pak? Terus kalau di mute. Dan kemarin itu saya juga yang di Bandung kan, yang yel pengenalan dirinya. TikTok ya. Gimana coba Bagas contohin? Haradang. Ke kamera dong, ke kamera. Kamera, Pak. Nama saya Bagas, saya dari Gugus 3 IAIN Sorong. IAIN Sorong, teratak dung tak. Itu lucu. Tapi untungnya kalau kita punya Pak, enggak ada. Begini. Iya, Pak. Maksudnya teratak dung. Di depan orang tuamu. Tapi untungnya kita enggak. Kita kemarin menyuruh untuk ya biasa aja, formalitas saja. Ya. Maksudnya kita juga pengen tahu bagaimana sih kreativitas mereka untuk mengolah video itu semungkin kreativitas mungkin. Ya. Dan mungkin kalau teman-teman bisa cek di hashtag PBAK IAIN Sorong itu banyak video-video yang pengenalannya yang memang enggak lebay. Ya. Cuma mungkin ada yang biasa aja, tapi ada yang sangat kreativitas, Pak. Ya. Saya akui bahwa calon mahasiswa-mahasiswi kita ini memang sangat kreativitasnya sangat tinggi karena mereka adalah generasi yang lahir di tahun 2002. Iya. Generasi Z lah. Iya, generasi Z. Sudah melek teknologi, bedangkan. Iya, maksudnya. Kalau kita masih milenial. Kita ini kita sih kita seangkatan mainin lah. Paul Pogba. Pithecanthropus erectus. Enggak itu Anda mukanya mirip. Oke, lanjut Kak Iman. Iya, maksudnya dan takutnya nih kalau misalnya ini kan tahun sekarang udah ada TikTok. Masuk. Nanti tahun-tahun berikutnya pakai TikTok juga. Dan mungkin semakin kesini tuh saya tuh heran dengan TikTok gitu. Maksudnya dalam artian tuh ada fitur TikTok yang bikin orang
jengkel. Seperti apa? Pokoknya dimasukin ke ospek. Iya. Misalnya kayak ada fitur TikTok yang bilang, nungguin ya. Itu tidak ada yang nungguin. Coba. Gak pernah dengar di TikTok gak? Oh, nungguin ya? lagu ya. Semua lagu ditaruh nungguin ya. Gak ada yang nungguin. Terus lagunya apa itu ya? Calon mantu pip calon mantu pip. Perkenalkan, nama saya Bagas, saya dari Gugus 3 IAIN Sorong. Nungguin ya. Gak ada yang nungguin. Misalnya kalau nungguin itu kayak Avengers. Ya, apa, nungguin episode setelahnya. nungguin Liga Champions. Liga Gak ada yang AC nungguin. Milan versus Inter Milan. Nah, gak ada yang nungguin ya. Coba TikTok, tolong jangan dipakai. Takutnya dipakai untuk ospek online. Itu masih untung Pak kalau itu. Kalau misalnya perkenalkan, nama saya Ismail, saya dari gugus tugas COVID-19. Waduh. Nungguin ya. Nungguin ya. Enggak, bukan nungguin. Pip calon mantu calon mantu. Enggak, Pak, lagu itu ternyanyi sekarang, Pak. Itu juga nggak cocok pakai untuk tim Satgas Covid ya. Yang mana? Makanya tim Satgas Covid ada menjelaskan tentang jumlah pasien gitu kan. Pasien dikira adalah nungguin. Waduh. Gak usah ditungguin. Setelah itu banyak yang positif. Iya, sama kayak yang Kelamaan. sama kayak yang lagi viral ini, Kak Bagas ini. Yang lagi viral ini kan hashtagnya ini kan apa, Menteri Terawan ditunggu di mata Najwa sekarang. Anda Itu udah beda pembahasan deh. minta maaf ya, editor, tadi kalau bisa hashtag itu diubah ya, kalau bisa suaranya hashtagnya PBK yang sorong aja. Soalnya itu Pak, Najwa juga nggak akan notice ke sini. Dan notice nanti. Nanti saya mention beliau. Kita mention Najwa. Mention kan berat Pak. Bukan itu. Enggak. Oke, lanjut Bagas. Oke, mungkin langsung ke segmen yang terakhir aja ya, di pembahasan terakhir kita. Kira-kira nih, ada nggak solusi gitu biar bagaimana ya ospek online ini banyak pro dan kontra itu yang tadi Kak Farid sudah bilang tuh, banyak sisi positif dan sisi negatif. Nah, kira-kira pengenalan juga tuh agak kurang ini ya. Saya nggak dapat banget ya tuh. Iya, namanya juga kan pengenalan. Maksudnya pengenalan bukan arti kata juga kita mengenal budaya kampusnya, bukan mengenal mahasiswanya seperti apa, cuma mengenal panitia-panitianya. Oke, fix, kita rasa kemarin pengenalan dengan panitia itu agak kurang. Jujur, kurang sekali. Enggak, itu memang ada pengen modus emang. Nah, intinya kan cuma ada satu hal yang PBK ini membuat intinya ospek online ini membuat kita semakin menjadi insan yang kreatif, insan yang inovatif. Biasa kalau PBK offline kan ada kayak kekompakan tim. Iya. Gitu kan? Iya. Cuma di sini kan bagaimana mereka dilatih menjadi mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang kreatif lah, menjadi mahasiswa yang memang harus punya jiwa-jiwa kreativitas itu ada. Apalagi kemarin itu panitia, saya rasa panitia itu dimanapun Anda panitia ospek online, saya respect karena Anda telah bekerja keras, bekerja sama dengan kita, bekerja sama dengan saya, maksudnya bekerja sama untuk bagaimana kita sama-sama mengurangi aktivitas tatap muka secara langsung. Dengan itu kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi angka COVID di Indonesia. Tapi kok naik mulu ini COVID? No komen lah. Nanti pembahasan selanjutnya lah. Iya, hashtag Menteri Terawan dicari Nawatan aja. Jadi itu menteri itu ditunggu menteri itu bikin klarifikasi di TikTok. Nungguin ya. Itu kan tadi statement dari saya nih. Iya. Mungkin ada statement dari Kak Farid sendiri, orang yang di belakang layar, terkait kita PBK ataupun ospek online yang terjadi di hampir seluruh universitas di Indonesia. Ya, mungkin kalau saya kan berapa kali juga udah masuk di, selain PBAK virtual, saya juga di PBAK offline juga udah pernah. Jadi sebenarnya enggak ada perbedaannya menurutku. Cuman kalau yang untuk di virtual, saya rasa sih mungkin kalau umpama kita konsepnya digodok atau dimatangkan secara oke, menurutku sih dari segi pengenalannya itu pasti dapat juga. Jadi
mau online mau offline itu sebenarnya sama aja. Cuma tergantung kita bagaimana pembawanya kita itu betul-betul supaya adik-adik yang baru mau merasa masuk ini nyaman. Ya, jadi bisa mengenal juga. Iya, betul. Istilahnya pengenalan ini kan bukan hanya kalian kenal sama panitia, Betul. bukan. Jadi yang dimaksudkan ini kan sebenarnya pengenalan dari akademisi atau di kemahasiswaannya. Jadi ibaratnya bagaimana kalian saling mengenal satu sama lain dan mengenal ruang lingkup kampus seperti apa. Betul. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya sih online dan offline sih menurutku sama aja. Cuma gini. Beda kalau saya. Bedanya tuh di komentar. Komentar netizen tuh beda, Bro. Anda terlalu memerhatikan komentar-komentar. Enggak, maksudnya mereka tuh kayak Enggak. suka gitu. Cuma Ya, gini. jadi ini saya klarifikasi sekarang ya, sekalian aja. Biar netizen juga bisa inilah. Kalau diterima juga alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Harus Jadi terima dong. Kayaknya enggak ya. sebenarnya sih kekurangan atau kelebihan yang ada di PBAK virtual kemarin sih sebenarnya itu semuanya itu kita sudah berusaha secara maksimal lah. Cuman kan ya anda semua ini kan juga tahu lah, apalagi umpama netizen ini sudah pernah merasakan di inilah, maksudnya sebagai kita gini, maksudnya kayak jadi panitia juga umpama lah. Pasti bagaimana kalian juga pasti tahu keribetannya. Betul. Terus menghubungi narasumber, belum lagi ada yang telat. Nah, itu kan tugas kita tim kreator atau yang menyajikan konten ini supaya kalian tidak bosan nih seperti apa. Betul. Ah, makanya kemarin Kak Bagas, Kak Fajar itu lebih lama di depan layar. Bukan karena mereka minta. Bukan karena Bagas sama Fajar istilahnya mau kelihatan Eksis terus lah. tidak. Cuma karena memang Itu- ada beberapa hal. Iya, itu lebih ke Mengisi waktu ruang Betul. biar istilahnya live ini tidak terjeda-jeda. Betul. Jadi kan Terima kasih sudah Jadi kan diluruskan dan lucu juga diklarifikasi. begini, coba kalian bayangkan kalau umpama kita lagi live nih, umpama kemarin kan yang banyak yang ini kan seperti Pak Kabak atau yang sibuk-sibuk yang Pemateri lainnya. maksudnya yang nggak tepat sibuk itu waktu. kan, coba kalian bayangkan yang tidak tepat waktu gitu baru atau Emang ada ya? kesibukan lain baru Emang ada? live disuruh nunggu nih. Ah, Sama. Lagi maksudnya- baru oke, habis ini materi ini ya. Ah, Baru nunggunya yang biasa tuh yang apa gambar-gambar pelangi tuh, Kak. iya, itu bumper. Jadi 1 jam kalian nunggu. Bayangkan tanpa ada konten. Nah, Jadi, itu Tidak mungkin kan kalau misalnya pemateri lagi Halangan terlambat ya. Terlambat terus diisi kosong terus panitia datang nungguin ya. enggak ada. Balik lagi ke situ dong. Nah, intinya apa ya? Kita bagaimana Nggak tahu ada. intinya tuh Panitia. PBK online kemarin itu kita bagaimana mencacikan hal yang membuat Anda tidak bosan karena kita paham PBK offline aja itu sangat membosankan sebenarnya kalau tidak dikonsepkan dengan matang-matang. Ya. Nah, bagaimana dengan dengan online ini? Tentu kita akan mengubah konsep yang sangat jauh berbeda sebelum yang kita pernah dapatkan selama pengalaman kita menjadi panitia kan. Yang kurang di kita ini cuma satu. Apa? Di virtual kemarin. Kurangnya gimmick kayak TV sebelah. Wah. Aduh, Cuma aduh. apa ya, Kak? Serunya itu pembawaan pematerinya. Kita bawa materinya itu agak-agak santai. Kalau PBK offline, kita kan kayak formal sekali gitu kan. Tegang lah. Iya, tegang. Kayak orang bawa materi kita sebagai peserta tuh kadang ngantuk, kadang tidak, kadang ngantuk, kadang ngantuk. Tidak. Kalau virtual kan bisa sambil ngemil kan. Yang penting tidak ketahuan panitia. Kalau ketahuan panitia, mana gambar Anda? Lupa Kak, lupa. Itu tali pinggang. Ya pada intinya kalau kemarin kan online itu kita talk show. Jadi ketika ada materi, pembawaan materinya itu ya santai. Dan kita pengen materi yang dengan relax, dengan santai ini tersampaikan. Kemarin kan kita juga sempat bilang di maba kan. Udah pokoknya ini PBAK virtual nih santai aja gitu. Iya. Santai anggap aja kayak di pantai. Iya. Pas muncul di Zoom pakai baju pantai. Tidak dong. Maksudnya dia Baju pantainya yang mana? Di baju pantainya yang cowok atau lagi yang cowok. Yang cowok. Aduh. Saya benci pikiranku. Tapi kan ada kan baju aman di sini. Tapi kan ada baju pantai jilbab. Iya, yang syar'i ada. Ya ada. Hah? Ada. Ya apa? Ada. Baju pantai syar'i gimana? Ada. Kalau kalian Ada. makanya pernah ke Bali dong. Makanya nonton YouTube Ria Ricis.
Enggak. Saya sumpah ini saya Ada. renang. Ada intinya ada. Udah. Ada. Babas. Udah. Ya kalau yang mau pesan baju renang syar'i. Di endorse di sini. Sekalian. Apa? Iklan ada. Enggak. Oke buat ini. Kita kan baru belum ada. Ada apa? Buat yang nonton video ini kita membuka jasa endorse. Iya, betul. Jadi teman-teman yang mau mengiklankan barangnya bisa di sini ya. Mau dong. Mau makanan, mau minuman kita akan iklan. Atau Coba kita contohin gimana iklan Good Day yang baik. Hari ini good day. Good day. enggak gitu. Gimana? Minum apa tuh? Lanjut. Oh, harus diiklanin. Iya. Aku haus sekali. Haus kenapa kamu? Nggak tahu nih. Panas. Panas. Haredang. Nyanyi. Ada solusi nggak? Wah, tentu ada dong. Apa tuh? Minuman ini minuman. Wah, coba saya minum dulu ya. Oke, kamera close up. Mantap. Good day. Enggak usah sebut. Tungguin ya. Pip calon mantu, pip calon mantu. Intinya kita membuka lah. Itu serius. Sumpah. Tidak, karena kita juga pengen membantu usaha-usaha di tengah pandemi ini. Bagaimana? Itu alasan yang sangat aman ya. Enggak, maksudnya kita memang pengen membantu untuk mempromosikan usaha-usaha baik itu kuliner ataupun mungkin cemilan-cemilan yang kakak-kakak ataupun bukan khusus ya, terlebih terkhususkan kepada mahasiswa-mahasiswi Yayan Sorong itu. Betul. Ada makanan ataupun ada produk yang ingin dipromosikan, kami tunggu ya, kayak gitu ya. DM aja di Sobat Arafana di Instagram. Nanti manajernya kita yang balas. Manajernya kita kan Pak Asbullah. minta maaf bercanda. Gimana nih pembahasan kita terakhir nih? Langsung nyimpulin atau? Iya, disimpulin lah. Oke, ya. Silakan Kak Ismail. Nanti pokoknya yang nyimpulin kita bertiga ada. Jadi Anda membuat job saya menjadi banyak ya. Tidak apa-apa, kontraknya kan bunyinya kayak gitu tadi. Saya kan tadi yang buka, toh? Siap. Oke, habis Anda menyimpulin, saya duluan ya. Ya. Nanti yang terakhir Bagas biar sekalian dia nutup. Oh, berarti kita udah di penghujung acara ini ya. Ini kita kenapa briefing pas waktu live begini? Lihat ini. Wah, padahal nggak ngerasa kita ngobrol ya. Tadi kiranya cuma lagi bacot aja. Ini di belakang kamera sudah bilang nih, ayo waktu. Sorry editor-editorku yang ganteng-ganteng dan tampan-tampan. Oke, Bagas langsung. Oke. Tadi saya belum. Oh ya, Ismail dulu. Intinya di tengah pandemik ini kita jangan matikan daya kreativitas kita. Kalau bisa kreativitas ini harus diasah. Ini serius nih. Serius ini nggak ada punchline-nya. Harus diasah seperti setajam pisau. Agar apa? Udah ganti. Enggak. Agar apa? Agar kita maksudnya apa ya? Kita sebagai mahasiswa siaplah dihadapi dengan tantangan-tantangan lainnya. Alhamdulillah tantangan Covid ini kita bisa lewati. Betul. Mungkin tahun depan belum tentu. Ya, kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini selesai dan kita akan tetap ya semoga tahun depan nggak ada lagi namanya PBAK virtual, nggak ada lagi ospek online dan semua akan tetap tahun depan kita doakan semua kembali pada situasi normal. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di. Nggak ada. Sorry. Nggak ada. Mungkin ke Farid langsung kesimpulannya ke Farid. Oke. Farid, ayo. Kalau saya sih mending dari apa? Tadi kesimpulan apa sih? Ini. Enggak, maksudnya pembicaraan kita ini pembicaraan tentang ospek online ataupun yang tadi kita udah bahas gitu. Oh, tentang itu. Ya. Ngomong dari tadi. Bukan masalah kesimpulan, bukan. Baru tanya. Tidak. Baru tanya. Bukan masalah kakak dapat apa berapa? Bukan. Enggak, Kak Farid. Jadi kesimpulannya sih hampir mirip lah sama Kak Ismail lah, tuh. Cuman yang bedanya sih lebih ke apa? Anggap saja Covid ini sebagai tantangan, tuh. Betul. Kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi ya seperti motonya kita atau istilahnya apa sih? Moto atau apa sih itu namanya yang agen of change atau agen itu perubahan? kerak apa ini apa?
sifatnya kita Ya, sebagai agen perubahan. change, ya. Jadi Bagaimana kita agen bisa of change. mengubah pola pikir kita yang ini merupakan Ini tantangan. jadi saya yang menyimpulkan atau Ini dia siapa? yang menyimpulkan. Saya kalau soal bahas mahasiswa puasa semangat saya. Sudah. Coba Ismail ngomong. Coba sekali. Agen of change. Saya udah turunin audio. Jangan. Oke, jadi itu anggap saja COVID ini sebagai tantangannya kita sebagai Betul. mahasiswa dan mahasiswi, karena kita ini kan layaknya kita sebagai mahasiswa ini sebagai agen of change atau agen perubahan. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ini menyikapi pandemik ini secara baik dan benar. Jadi ibaratnya apapun yang terjadi di depan ya kita harus istilahnya hadapi, bukan malah kita lari. Jadi pilihannya ada sekarang tuh menurutku pilihannya hanya 2. Apa? Jadi take or leave it. Oh, sorry. Azan subuh. Ada subuh aja nih kita. Jadi pilihannya itu hanya 2, take or leave it. Toh, bertahan atau mati. mau meninggal aja. Wah, betul. Jadi ibaratnya kalau kita mau bertahan ya tetap kita jaga protokol kesehatan dan istilahnya kita tetap patuh sama pemerintah walaupun pemerintah juga kurang jelas. Berat. Ya, jadi Tipis seperti kumis Anda. kan kita sebagai warga negara juga berhak lah. Apalagi kita juga. sebagai mahasiswa kan sebagai penerus gitu. Ya, jadi terutama kita sebagai mahasiswa harus menjaga imun kita. Ya. Terutama imun dengan iman. Selain imun dan iman kita juga berhak menjaga imun orang tuanya kita. Betul. Jadi habis keluar rumah begini, Kak Ismail sama Kak Bagas tolong nanti mandi, cuci tangan, cuci kaki. Kita mah apa? Kita memang mandi, Pak. Kita memang mandi kan. Oke, Kak Bagas lanjut. Oke, kalian berdua ngomong terlalu panjang. Dan saya menyimpulkan mungkin sudah cukup banyak dilakukan oleh kakak-kakak berdua tadi. Aduh. Intinya Sudah ada yang batuk. jangan kapla batu lah. Ya, maksudnya untuk di masa pandemi ini banyak bro, terutama untuk kita anak-anak muda, anak muda nih harus mencontohkan yang baik gitu. Betul. Jangan saya lihat orang disuruh pakai masker kain, malah pakai masker bengkoang. susah bro. Makanya lebih ke banyak memberikan contoh yang baik aja buat. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa harus memberikan. Balik lagi ke edukasi. agen of change tadi. Iya. Nice. Oke, sekian aja dari Kita perbincangan kita kali ini di episode Betul. pertama ini. Saksikan di episode kedua juga ya. Iya. Nanti Ya kalau ini lulus sensor, harus selesai sensor. berarti kita ada episode 2. Ya, Kalau udah nanti lulus di sensor, review ulang oleh produser dan tim-tim lainnya, ya minta maaf kita akan kembali pamit. Sampai episode. Saya yang tutup dong. Ya, Oke. tutup Bagas. Yang Oke. terakhir Kurang juga briefing. pesan Oke, maksudnya saya biar kasih pancing aja biar dia connect. Oke. ngomong terus saya sudah matikan audiomu nih. Jangan dong. Udah cepat. Oke, buat teman-teman juga bisa dengerin podcastnya kita juga di Iya. Spotify juga. Ya. Sama aja ya pembahasannya juga. Ya, terus Tapi follow Ya. di kita di Spotify biar kita makin kaya. ya. Terima kasih, saya Bagas Hanafi pamit. Saya Alex Nurdin pamit. Saya Farid Ridwan pamit juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.